Hampir semua orang yang datang menemui saya di sini itu sebelumnya pernah berguru, pernah mempunyai guru, artinya pernah mempelajari sesuatu sebelum belajar bersama saya di pesantren. Hanya saja dikarenakan belum menemukan titik klimaknya, maka masih terjadi pencarian, kan seperti itu. Lah, saya itu sangat berharap untuk panjenengan yang sudah ada di sini, atau untuk para kadang yang masih ada di luar sana, yang masih dalam perjuangan untuk bisa datang menemui saya di sini mengikuti gembleng atau manekung. Itu tidak menceritakan kepada saya atau kepada siapapun tentang keburukan atau kejelekan gurunya. Karena apa? Karena betapapun kekurangan seorang guru, betapapun buruknya seorang guru, dia pernah menjadi pelita di dalam gulitanya panjenengan. Artinya pernah memberitahu tentang sesuatu yang panjenengan awalnya belum mengerti, belum memahami. Pernah mengajarkan kebaikan kepada panjenengan. Ini terlepas dari guru panjenengan itu melakukan atau tidak. Yang pasti tidak ada seorang guru itu yang mengajari muridnya untuk melakukan keburukan. Seperti itu kan, Pak. Jadi saya sangat berharap kepada siapapun yang kesadarannya tergugah ingin ikut mengkaji dan mempraktekkan hidup atau wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, tidak sekali-kali menceritakan kekurangan atau keburukan gurunya sebelum ikut mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib bersama saya. Karena saya perhatikan, bisa saya katakan 99% itu semuanya pernah berguru, pernah belajar sebelumnya. Hanya saja dikarenakan belum menemukan titik klimaks dari yang dipelajari, maka masih mencari hingga pada akhirnya sampai di pesantren ini dan melakukan pengkajian dan pemraktekan bersama saya. Kenapa saya mengharap siapapun panjenengan untuk tidak menceritakan kepada saya atau kepada siapapun tentang kekurangan dan keburukan seorang guru? Satu, betapapun kekurangan seorang guru dan keburukan seorang guru, dia pernah menjadi pelita di dalam gulita panjenengan, pernah menjadi penerang ketika panjenengan bingung, mengajari sesuatu yang awalnya panjenengan belum mengerti menjadi mengerti, mengajari sesuatu yang awalnya panjenengan belum paham jadi memahami. Dan kelakuan di dalam spiritual tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Jadi apapun dan bagaimanapun guru panjenengan dulu,
jangan pernah menceritakan kekurangan dan keburukannya kepada siapapun. Kenapa saya mengharap seperti itu? Jangankan kekurangan dan keburukan seorang guru, panjenengan menceritakan kekurangan dan keburukan tetangga panjenengan saja, itu karmanya mengerikan. Apalagi yang panjenengan ceritakan adalah seorang guru, orang yang pernah berjasa pada panjenengan. Artinya karmanya itu jauh lebih mengerikan lagi. Ini dulu pernah saya alami. Semenjak saya menemukan titik klimaknya manunggal jati, maka sejak itu saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan pencapaian saya. Nah, sejak itu pula sampai sekarang, ini, saya tidak pernah menceritakan seluruh kadang saya sesama putra kekudangan Romo tentang keburukan dan kejelekannya atau kekurangannya kepada siapapun. Enggak pernah. Saya tidak pernah menceritakan kekurangan atau keburukan atau kejelekan seluruh kadang saya, bahkan orang awam, yang artinya yang masih belum kadang saya. Ketika ada yang bertanya tentang kadang si A, maka saya akan menceritakan kebaikan-kebaikannya saja kepada seorang kadang yang bertanya tentang kadang si A. Tapi kalau tidak ditanya, saya tidak akan bercerita, entah itu kebaikannya apalagi keburukannya. Jadi yang saya ceritakan itu adalah kebaikan-kebaikannya ketika saya ditanya oleh seorang kadang tentang kadang si A. Dan saya rasa itu bukan suatu kejelekan kan, tapi dalam kenyataannya hampir di setiap saat itu keburukan saya diceritakan oleh orang lain. Keburukan saya dijadikan bahan cerita oleh orang lain, diceritakan ke sana, diceritakan ke sana. Padahal saya nggak pernah melakukan itu. Jadi kalau ada orang yang belum kenal saya, orang yang belum pernah ketemu dengan saya, bertanya dengan saya, itu yang diceritakan keburukan saya. Jadi orang yang belum kenal saya, belum tahu saya itu jadi menahan diri kan. Jangankan bersedia berkenalan dengan saya, malah jadi tidak suka dengan saya. Itu hampir setiap saat saya alami. Artinya itu kan sebuah balasan. Padahal yang saya lakukan, saya menceritakan kebaikan seorang kadang ketika ditanya kan gitu. Tapi yang saya alami, yang saya panen, justru keburukan saya yang dijadikan bahan cerita oleh banyak orang. Hah? Ini loh. Nah, dari sini kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya menggunjing itu menceritakan sama dengan menggunjing ya. Ini terlepas dari cerita baik atau cerita buruk. Tapi kan bisa disebut sebagai menggunjing kan, atau menceritakan orang lain. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya menceritakan orang lain, entah itu tentang kebaikan atau keburukan, itu tidak tepat. Itulah yang disebut luput. Nah, karena luput, karena tidak tepat, akhirnya meleset dari sasaran. Lakunya itu meleset dari sasaran karena tidak tepat.
karena luput. Jadi saya sangat setuju dengan para motivator yang mengeluarkan kata-kata mulutmu adalah harimaumu. Itu saya sangat setuju, sangat setuju. Lawang saya mengalami gitu. Saya mengalami. Jadi 8 jenengan jangan sampai mengalami gitu. Jangan sampai mengalami. Makanya berusahalah untuk tidak menceritakan siapapun, apalagi dia adalah guru panjenengan, orang yang pernah membimbing panjenengan. Jangan sekali-kali. Kalau tidak ingin dimakan oleh mulut panjenengan sendiri. Itu saya mengalami. Jadi unik. Lebih baik kita memperbanyak kelakuan baik, melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Yang sering saya bahasakan sebagai menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu lebih baik dari semuanya. Sedangkan yang lain nggak usah ikut campur, nggak usah cawe-cawe. Terlebih lagi orang yang kita ceritakan itu, entah itu baiknya entah itu buruknya, belum tentu terima loh, belum tentu menyukai. Nah ini sudah lain lagi kalau sudah seperti ini. Jadi orang yang kita ceritakan baiknya itu belum tentu suka, belum tentu menerima, belum tentu rela. Apalagi keburukannya, kekurangannya yang kita ceritakan sudah sangat jelas tidak akan terima senang kalau sampai mengetahui. Belum lagi ditambah karma. Wah, kanan kiri kita dapat itu ya. Noleh ke kanan kita dapat karma, noleh ke kiri kita dapat karma. Nah, terus lagi ada beberapa kadang yang salah paham dengan penyampaian saya. Ketika ada sebuah pertanyaan, nah kalau saya difitnah seseorang bagaimana Pak? Hadapi dengan wahyu pancalaku. Itu jawaban saya. Ketika ada seseorang kadang bertanya, kalau saya difitnah orang bagaimana Pak? Apakah saya harus diam? Bukan diam. Wahyu pancalaku. Wahyu pancalaku itu kan bukan diam. Kalau diam itu bukan wahyu pancalaku, beda lagi ya. Wahyu pancalaku dengan diam ini beda. Nah kalau wahyu pancalaku sudah jelas-jelas ada kata laku kan. Nah kalau diam nggak ada laku di situ. Artinya terlepas dari rasa atau perasaan, terlepas dari kesadaran atau tidak sadar, ada proses di dalam laku itu. Artinya ada perbuatan, ada kelakuan gitu, ada tindakan. Pancalaku berarti ya kita bertindak. Bertindak apa? Bertindak pasrah kepada Romo, bertindak menerima keputusan Romo, bertindak mempersilahkan kuasa Romo. Itu tindakan kita di dalam wahyu pancalaku. Nah kalau diam beda lagi, diam nggak ada tindakan. Nah ini banyak, ada beberapa, bukan banyak ya, ada beberapa kadang yang salah paham di sini. Bahwa ketika saya difitnah oleh seseorang, apakah saya harus diam, harus ngalah? Bukan diam, bukan ngalah, tapi berwahyu pancalaku. Nah, terapkan wahyu pancalakunya ketika ada yang mengfitnah kita. Nah terus kalau ada orang yang membuli kita, yang mengadu domba kita, yang menghina kita, apakah kita harus sabar tetap diam? Bukan sabar, bukan diam, tapi terapkanlah wahyu pancalaku. Terus saya tambahi kata-kata terakhirnya, lalu perhatikan apa yang terjadi.
Ketika ada yang memfitnah kita, terapkan wahyu pancalaku. Setelah menerapkan wahyu pancalaku, lalu perhatikan apa yang terjadi. Nah, di sini salah paham orang-orang. Pak Web, ketika kemarin saya difitnah oleh seseorang, dan ketika saya difitnah itu saya sakit, Pak Web. Nah, rasa sakitnya difitnah itu saya nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang saya bungkus dengan wahyu pancalaku. Lalu saya perhatikan, kok orang yang memfitnah saya enjoy saja, Pak Web, kok tidak celaka? Nah, ini salah paham di sini. Nah, saya paham. Dikiranya wahyu pancalaku itu untuk mencelakai orang. Ya, untuk mencelakai orang, untuk membalas dendam dianggapnya. Ini salah kaprah ini. Tidak seperti itu. Jadi, ketika kita difitnah oleh seseorang dan kita menerapkan wahyu pancalaku, terlebih lagi bisa ditambah dengan sistem menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada orang yang memfitnah kita. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Bisa saya pastikan orang yang memfitnah kita itu akan sadar bahwa dia itu salah. Nah, setelah sadar akhirnya dia bertobat. Nah, setelah bertobat dia melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan, dia akan menjadi tercerahkan. Lah, di sini kita sudah menjadi pahlawan tak tercatat loh itu. Sudah menjadi pahlawan yang tidak tercatat. Nah, ini tindakan yang sangat mulia. Lah, ini loh yang dimaksud kebajikan. Jadi jangan salah paham kalau wahyu pancalaku itu untuk balas dendam, untuk menyakiti orang lain yang memfitnah kita, bukan. Unik ya. Nah, aneh di situ. Jadi bahasa saya kan, ketika ada yang memfitnah kita, terapkan wahyu pancalaku. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Nah, dia mengira apa yang terjadi itu orang yang memfitnah itu akan mengalami kecelakaan atau apa begitu. Aduh, ini gagal total. Nah, seperti itu. Nah, terus lagi, bagaimana kalau ketika ada yang pagi-pagi nagih hutang, Pak Web? Orangnya marah, apakah saya harus mengucapkan terima kasih? Diam, bukan mengucapkan terima kasih, diam. Terapkan wahyu pancalaku. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Ada yang mempraktekkan, ketika saya ditagih utang, Pak Web, kan marah-marah tuh orang, bos, saya malu banget. Kemudian saya terapkan wahyu pancalaku. Saya tambahin lagi dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada orang yang nagih saya itu. Besoknya masih nagih lagi, Pak Web. Oh, utang saya nggak lunas. Gila. Dikiranya wahyu pancalaku itu buat melunasi utang. Ini salah kaprah di sini. Ini salah kaprah di sini. Jadi ketika wahyu pancalaku kita terapkan kepada orang yang nagih utang, terlebih lagi ditambahi dengan sistem menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada orang nagih itu. Orang nagih itu akan luluh, bisa bersabar nunggu sampai kita bisa bayar utang. Jadi nggak marah-marah lagi. Dia akan tetap, namanya orang punya hutang lah, kok enak teman. Wong diutang terus nerapnya wahyu pancalaku terus yang diutangi lali, lah kok enak teman. Nah, dengan kita menerapkan wahyu pancalaku, orang yang nagih itu akan menjadi sadar. Dengan kesadarannya akhirnya dia akan memberi kesempatan, peluang, bahkan berdoa agar kita yang punya utang dilancarkan rezekinya sehingga kita bisa membayar utang. Seperti itu. Jadi jangan salah paham itu. Lah, kelakuan-kelakuan ini kalau harus disejarahkan, itu loh yang namanya pahlawan. Pahlawan tanpa jasa, pahlawan tanpa titel. Itu loh satrio sejati ning satrio. Itu loh kebajikan.
Itu loh kebaikan yang saya maksud. Itu loh yang saya maksud menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu caranya seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita mencintai orang yang membenci kita, terus orang yang membenci kita itu ketabrak mobil, itu bukan seperti itu. Ketika kita mengasihi seseorang yang menghina kita, terus yang menghina kita itu terus jatuh, itu enggak seperti itu. Ketika kita menyayangi seseorang yang mengfitnah kita, terus yang mengfitnah kita itu akan celaka, akan mati, sekarat, enggak seperti itu. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, pancalakunya apa maksud dari pancalaku? Lawang inti saripatinya Wahyu Pancalaku adalah menebar cinta kasih sayang. Itu kan inti saripatinya Wahyu Pancalaku. Nah, kalau sampai mencelakai sesama hidup, lah terus di mana? Apa maksudnya Wahyu Pancalaku kan? Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan kebajikan, ketika kita menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, yang kalau harus dijelaskan, kita bersedia mencintai orang yang membenci kita, kita bersedia mengasihi orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, yang mempermalukan kita. Kita bersedia menyayangi orang yang memfitnah kita, yang mengadu domba kita, dan kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada seseorang yang mengutuk kita, yang mencela kita, yang menghakimi kita. Nah, orang yang membenci kita, orang yang menghina kita, memfitnah kita, mengutuk kita, itu akan sadar. Nah, dengan kesadarannya dia bisa mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Nah, ketika dia bisa menyadari dirinya bahwa dirinya itu telah melakukan sesuatu yang tidak baik, dia akan bertobat gitu. Artinya menghentikan perbuatan yang tidak baik itu. Dan ketika dia bertobat, maka pada saat itu pula dia akan tercerahkan. Orang yang tadinya membenci kita, menghina kita, memfitnah kita, mengutuki kita, menjahati kita itu tadi akan tercerahkan. Lah, ini loh arti maksud daripada kekudangan Romo yang pertama. Kitab suci sejati ada makna, itulah wujud kita. Lah itu loh maksudnya itu di situ. Jadi bukan mereka itu nanti akan celaka, kan itu bukan gitu loh. Tidak seperti itu. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Maksud saya itu seperti itu. Jadi jangan mengharap yang menghina, yang memfitnah kita itu akan celaka, akan mati. Itu lah kok kejem temen. Wong Tuhan aja ndak seperti itu kok, masa kita seperti itu. Nah, kalau seperti itu lagi pula, kalau seperti itu, lalu inti saripatinya Wahyu Pancalaku itu di mana? Ya? Lawang tubuh kita didesain atau dirancang sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk itu. Ucapan kita, kata-kata kita didesain, dirancang menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk itu. Sedangkan tingkah laku kita didesain, dirancang sebagai berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk itu. Lah kok mencelakai orang itu, lah terus piye? Mengharap orang lain hancur, lah terus gimana itu? Ya enggak ketemu ujung pangkalnya. Enggak ketemu.
Nah, untuk kita semua harus berhati-hati di bagian ini. Karena apa? Karena kita belum terbiasa. Artinya kita akan mengalami kesulitan-kesulitan di sini. Disebabkan, dikarenakan kita belum terbiasa. Jadi mulut kita itu gambarannya adalah bumi. Jangan main-main dengan bumi. Bumi itu bisa menghidupi, bisa mematikan. Artinya jangan main-main dengan mulut kita. Di dalam mulut kita ada saudara kita Supia. Nah, saudara kita Supia itu yang bau rekso seluruh bumi, sari-sarinya bumi. Nah, jangan main-main. Kepleset sedikit lidahnya, celaka kita. Dan kesalahan atau ketidaktepatan yang paling sering terjadi dan hampir setiap saat kita itu mengalami adalah kata-kata. Kata-kata. Wih, dan benar-benar luar biasa. Saudara kita Supia itu, benar-benar luar biasa. Jadi jangan heran kalau Supia itu dikatakan paling sakti dibanding yang tiga, dibanding Mutmainah, dibanding Aluamah, dibanding Amarah. Yang tersakti itu adalah Supia. Diam, dia diam. Tapi jangan coba-coba dengan diamnya. Dia bisa menghidupkan, bisa mematikan. Jika sampai kepleset. Makanya saya sangat setuju dengan para motivator yang mengatakan mulutmu adalah harimau. Itu saya sangat setuju sekali itu. Ya, soalnya saya sering mengalami di situ, sering mengalami. Makanya saya bisa bicara. Jadi sekali lagi saya ulang dan saya tegaskan tentang harapan saya kepada siapapun yang datang ke pesanggrahan ini untuk ikut mengkaji dan mempraktekkan bersama saya tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Jangan sekali-kali menceritakan kepada saya tentang kekurangan dan keburukan guru panjenengan sebelumnya. Karena itu, selain akan mempersulit diri panjenengan sendiri ketika berspiritual, juga bisa mencelakai jiwa raga panjenengan. Disebabkan seberapapun buruknya seorang guru, seberapapun kekurangan seorang guru, dia pernah menjadi pelita di dalam gulita panjenengan, pernah menjadi penerang di dalam gelapnya panjenengan. Disebabkan dia pernah memberitahukan tentang sesuatu yang awalnya panjenengan belum mengerti jadi mengerti, yang awalnya belum memahami jadi memahami. Dan tidak ada kelakuan yang lebih baik dari itu. Dan sesungguhnya itulah, disadari atau tidak disadari, itulah yang dimaksud kitab suci sejati ada makna. Lah, di dalam gembleng pernah nggak panjenengan menyadari ketika bersabda Palungguh Pambuka atau bersabda Kunci atau mungkin bersabda Pauling, ketika menggunakan suara seperti apa ketika
tidak menggunakan suara seperti apa? Pernah nggak panjenengan menyadari? Itu loh gaibnya saudara kita Sufia. Nah, dia mengajari ketika kita berucap menggunakan lesan, ketika kita berkata-kata menggunakan lesan, ketika kita berkata-kata tidak menggunakan lesan, dan ketika kita berkata-kata tanpa menggunakan lesan berarti asli Sufia. Tapi kalau kita berkata-kata menggunakan lesan berarti ada perantara di antara Sufia antara kita itu. Pasti beda nih, rasanya beda di situ. Rasanya beda. Ada sulit dan gampang di situ. Ada yang mengalami lebih gampang menggunakan suara. Ada yang mengalami lebih gampang tidak menggunakan suara. Ini berbeda-beda di sini. Ya, jadi ranahnya beda-beda. Ya, jadi seberapa bergantung dari seberapa kita berhati-hatinya kepada saudara kita Sufia. Itu bergantung. Nah, kalau kita selalu berhati-hati dengan saudara kita Sufia, berkata-kata menggunakan lesan ya enjoy, tidak ada masalah. Berkata-kata tanpa menggunakan lesan ya enjoy, tanpa masalah. Nah, kalau ketika kita berkata-kata antara menggunakan lesan atau tidak menggunakan lesan, di situ ada perbedaan. Berarti kita belum hati-hati dengan saudara kita Sufia. Masih belum berhati-hati di situ. Artinya ada kemungkinan jenengan akan terpeleset di situ. Artinya ada kemungkinan panjenengan akan terpeleset di situ. Jadi tingkatkan kehati-hatian panjenengan kepada saudara kita Sufia. Sufia adalah inti sarinya bumi, sang penguasa bumi. Kalau dalam bahasa spiritual kunonya disebut sebagai dewa bumi atau dewi bumi. Dalam bahasa adat Jawanya ibu bumi. Jadi induknya bumi. Nah, kalau kita berhati-hati dengan saudara kita Sufia, kita akan lebih dekat. Nah, kalau sudah lebih dekat, kita akan mengenal. Nah, kalau kita sudah mengenal, nah kita bisa menguasai bumi. Lawang ratu ini dikuasai apa meneh anak buah itu? Bumi kan anak buah ya. Lah caranya berhati-hati kepada saudara kita Sufia bagaimana Pak Web? Hati-hati dengan kata-kata kita, dengan ucapan kita, dan hati-hati dengan tanah yang sedang kita injak. Secara spiritual berhati-hatilah dengan kata-kata atau ucapan kita. Secara non spiritual berhati-hatilah dengan bumi yang sedang kita injak. Karena bumi yang sedang kita injak itu anak buahnya saudara kita Sufia. Kalau dia tidak terima, dia lapor sama Sufia. Maka Sufia ada di dalam diri kita kan. Walah dua tarik bagian jerone awake dhewe. Jadi di antara 4 saudara kita, tersakti dan terngalah itu adalah Sufia. Walau begitu, yang 3 tidak mau dikatakan tidak sakti itu, enggak, tetap rebutan. Saya yang lebih sakti, saya yang lebih sakti. Apalagi saudara kita Sufia ini kita ajak bersama melakukan kebajikan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Oh, semakin akrab dengan kita, karena memang dia diciptakan sebagai alat untuk itu. Ya makanya walaupun kita beolin, kita berakin, dia tetap menumbuhkan tumbuhan yang kita tanam. Itu loh tanah. Betapapun kita ludahi,
beoling, ya kan, dikentutin, diinjek-injek setiap hari. Dia tidak akan pernah berhenti. Ketika kita menjatuhkan benih, dia akan menumbuhkan benih itu. Dan benih itu sudah pasti akan bermanfaat atau berguna bagi kita. Itu loh saudara kita Supia. Walau begitu, hati-hati, dia bisa membunuh. Walau begitu, hati-hati, dia bisa membunuh.